Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas rumus statistik selanjutnya, yakni korelasi produk momen. Korelasi produk momen. Rumus ini membahas tentang hubungan antar dua variabel. Contoh, kita mau mengukur sejauh mana hubungan, sejauh mana pengaruh dari kebiasaan bertanya terhadap prestasi belajar siswa, atau kita mau mengukur sejauh mana pengaruh keaktifan kita membaca terhadap ranking kita di kelas, atau kita mengukur sejauh mana pengaruh semangat kita terhadap kemampuan kita meraih kesuksesan. Nah, untuk mengukur dua hubungan tersebut, maka digunakanlah rumus korelasi produk momen. Korelasi hubungan. Jadi kalau mau meneliti atau mau menggarap skripsi dengan rumus ini, maka awalilah dengan kalimat pengaruh. Contoh, pengaruh kesadaran siswa mengulang pelajaran terhadap kemampuannya dalam menjawab soal. Nah, itu pengaruh. Atau judul diawali dengan hubungan. Judul skripsinya seandainya bagaimana bagaimana hubungan ketersediaan buku terhadap kecerdasan mahasiswa. Kita punya buku, pastikah kita yang punya buku itu nanti nilainya bagus? Atau jangan-jangan yang tidak punya buku nilainya bagus? Jadi judul skripsinya hubungan mahasiswa yang punya buku dengan prestasi perkuliahannya. Jadi silahkan kias, silahkan hubungkan, silahkan buat judul-judul skripsi yang lainnya. Yang jelas, bila mengukur pengaruh, mengukur hubungan, maka rumusnya adalah korelasi produk momen. Kenapa rumus ini penting dipelajari? Sebab di dalam Islam itu ada istilah hubungan, ada istilah jenis, ada laki-laki dan perempuan. Yalah, semua berpasang-pasangan. Maka dari itulah filosofinya muncul korelasi produk momen. Nah, bagaimana lebih lanjut tentang hubungan ini? Nah, yang pertama dulu rumusnya, silahkan lihat yang bagian atas. Nah, hubungan ini perlu kita pertegas. Ternyata hubungan itu yang resmi itu cuma satu. Lihat, 0,00 sampai 0,20 rendah sekali, 0,20 sampai 0,40 itu rendah, 0,40 sampai 0,60 itu sedang, 0,60 sampai 0,80 itu tinggi, 0,80 sampai 1,00 itu tinggi sekali. Itu kalau kita menggunakan kalimat tinggi. Bisa juga kalimatnya diubah, buruk sekali, buruk, sedang, baik, baik sekali. Yang penting secara kasarnya penilaian itu dibagi 5. Dan hubungan besaran produk momen atau hubungan atau korelasi produk momen, harusnya hubungan itu yang sah itu satu. Bila lebih salah tuh, maka perlu kita pertimbangkan. Begitu juga realita kehidupan. Kalau Anda sudah punya istri, nih bagi kawan-kawan yang punya istri, SMS-an dengan orang
Apa tuh hubungan? Kenapa sampai seperti itu? Dalam hukum statistik, hubungan itu cuma satu yang paling tinggi. Ketika lebih daripada satu itu salah dan patut dipertanyakan. Nah, lantas bagaimana yang belum punya istri? Hati kita, hubungan hati dengan seseorang, dengan lawan jenis, itu cuma satu yang sah. Ketika Anda SMS-an dengan banyak orang, apalagi sampai tengah malam, itu tandanya bahwa hubungan Anda diragukan, hubungan Anda itu salah. Karena hubungan yang sah, hubungan yang benar itu cuma satu. Nah, untuk membuktikan itu bagaimana? Anda pasti tahu, Anda pasti merasa yang mana yang lebih cocok di hati Anda. Itu yang dilanjutkan. Yang lain, gentleman ungkapkan, kita berhenti sampai di sini. Nah, itulah manfaat, itulah filosofi korelasi produk momen. Jadi kita kembali ke pembelajaran. Hubungan itu yang intinya paling tinggi itu satu. Tidak bisa lebih pada itu. Kenapa dalam hitungan, dalam rumus statistik ini bisa kurang dari satu? Maksudnya orang bisa berhubungan tapi ternyata yang sah memang satu. Tapi ternyata hatinya, tapi ternyata rasanya makin tahun makin berkurang. Bisa seperti itu. Itulah makanya dinyatakan bisa saja dia berhubungan dengan satu orang, tapi makin hari perasaannya makin meredup. Maka dalam hitungan statistik pada rumus produk momen ini 0,00 sampai 0,20 itu dikategorikan dengan rendah sekali. 5 kategori ini dianggap sebagai besaran produk momen, atau bahasa kita supaya lebih mudah untuk dipahami. 5 rumus ini, 5 kategori ini untuk menilai secara kasar. Contoh, kita kan biasa berhadapan dengan orang, ketemu dengan seseorang, ketemu dengan si A. Kalau yang laki-laki ketemu perempuan, wah bungasnya, wah cantiknya, kan begitu. Nah, itu secara kasar, apa yang terlihat oleh mata. Nah, dalam produk momen ini juga yang secara kasar, maka menilainya jika kelihatannya 0,00 sampai 0,20, maka itu secara kasar dianggap rendah sekali. Atau bahasanya dalam kehidupan, dia punya hubungan tapi jarang makan bersama. Dia punya hubungan tapi pisah kamar. Secara kasar hubungannya ganda sekali. Nah, silahkan lanjutkan sampai 5 kategori. Namun kita dalam rumus ini penting mempertajam, bukan cuma menilai secara kasar, tapi menilai lebih detail. Kan bisa dalam berhubungan secara resmi memang pisah ranjang. Kenapa? Yang jelas bukan sekedar pisah ganjang, malahan pisah rumah. Kenapa? Bisa saja itu tetap sah. Kan istrinya di kampung A, sementara suaminya kerja di luar daerah. Berarti pisah rumah dalam kategori ini bukan berarti hubungannya rusak, tapi justru lebih indah. Kenapa? Dia keluar dari rumah itu, dia merantau untuk melengkapi, untuk memperindah suatu hubungan. Ya. Jadi kita lebih lanjut ke pembelajaran kali ini. Ini adalah contoh hasil penelitian dari perkuliahan statistik tahun kemarin, tahun 2019, karya kelompok 4 yang meneliti hubungan kebiasaan bertanya dengan prestasi belajar siswa kelas 5 MI Nurul Khairat Teluk Paring, Kecamatan Amputai Selatan, tahun pelajaran 2019-2020. Nah, responden itu maksudnya nama orang. Lebih jelasnya begini. Skor hasil angket kebiasaan bertanya. Jadi kebiasaan bertanya di mana dapat nilai 41 itu dari angket. Dari angket, anggap 10 soal.
10 soal. Jawaban yang terbaik itu 3, jawaban yang sedang 2, jawaban paling buruk itu 1. Contoh pertanyaan, apakah Anda selalu bertanya? Pilihannya selalu bertanya, kadang bertanya, tidak pernah bertanya. Nah, setelah dijumlahkan, maka si siswa yang A memilih selalu bertanya. Berarti nilainya berapa? 3. Nah, 3 tadi itu baru 1 soal. Angket tentang kebiasaan bertanya, anggaplah 20 soal. Akhirnya didapatlah nilainya, nilai dari pertanyaan tentang kebiasaan bertanya tadi, nilai si A itu 41. Kenapa di sini di inisial atau diganti dengan huruf A? Untuk menyembunyikan identitas orang agar tidak dipermalukan, agar siswa yang tidak pernah bertanya atau siswa yang tidak aktif itu tidak dipermalukan, maka namanya diganti dengan huruf untuk penelitian ini. Nah, jadi si A hasil angket dari kebiasaan bertanya, si A nilainya 41, si B itu nilainya 39. Silahkan lanjutkan. Jadi di kelas 5 itu ada 21 orang. Ya. Dihubungkan dengan apa? Kebiasaan bertanya tadi, pengaruh kebiasaan bertanya tentang terhadap apa? Terhadap prestasi belajar, terhadap nilai ulangan. Anggaplah nilai ulangan apa? Nilai ulangan PK, prestasi kebiasaan bertanya siswa tentang terhadap nilai ulangan PK. Si A ternyata nilai ulangan pelajaran PK dapat 87. Si B dapat 72. Di mana dapat nilai ulangan PK ini bisa dari rekap nilai yang ada pada guru mata pelajaran PK atau dilihat dari buku ulangan harian siswa. Jadi nilainya jelas, si A dapat 87, catat A 87, si B dapat 72, si C dapat 88. Nah, maka kebiasaan bertanya tadi itu dianggap X, pengaruh kebiasaan bertanya jadi X, nilai ulangannya jadi Y. Maka seperti ini tampilannya. Si A X itu tadi apa? Kebiasaan bertanya. Y itu apa? Nilai ulangan. Nah, untuk menggunakan rumus produk momen harus dikuadratkan, baru ditambah tabel di sebelahnya jadi X2. X2 itu berarti X kali X. X tadi apa artinya? X itu adalah kebiasaan bertanya. Si A kebiasaan bertanya tadi berapa nilainya? 41. Maka X kuadrat itu adalah 41 kali 41. Jumlah kebiasaan bertanya si A untuk di X kuadrat adalah 1681. Y2 pang untuk A berapa? Di mana dapatnya? Y2 berarti asalnya dari Y. Y kuadrat itu berasal dari huruf Y. Y tadi apa? Nilai ulangan. Si A nilai ulangannya dapat 87. Y kuadrat berarti 87 kali 87. Maka hasilnya adalah 7569. Selanjutnya XY berarti X kali Y. X-nya 41, Y-nya 87, tinggal dikalikan 41 kali 87. Hasilnya 3567. Maka silahkan hitung berapa nilai B untuk kebiasaan bertanya, berapa nilai B untuk nilai ulangannya, berapa X kuadrat B, berapa Y kuadrat si B, berapa XY si B. Lanjutkan sampai U. Ya, sampai orang yang diinisialkan dengan U. Nah, setelah semua terhitung baru dijumlahkan. X itu jumlahnya berapa? Totalnya
maksud totalnya A41 tambah B39 tambah 41 terus sampai ke bawah. Ternyata jumlah kebiasaan bertanya seluruh kelas 5 adalah 830. Lihat nilai paling bawah. Untuk nilai ulangannya Bang, si A87, B72 terus sampai si O. Nah, maka totalnya berapa? 1573. E kuadrat berapa totalnya? Silahkan dihitung. Begitu juga Y kuadrat dan XY. Nah, sampai di sini silahkan. Kalau ada yang mau bertanya atau silahkan di pause filmnya, hitung dulu dengan kertas. Jika meragukan silahkan ungkap lewat momen resmi, yakni perkuliahan Edling. Ya. Insya Allah lebih mudah kan? Nah, setelah seperti ini jumlah X 830, jumlah Y 1573, jumlah X kuadrat 32892, jumlah Y kuadrat 118407, jumlah XY 62176. Baru kita gunakan rumus produk momen. Nah, rumus produk momen. Produk momen disimbolkan dengan huruf R kecil, baru X dan Y kecil di bawah. N itu apa? N maksudnya number of cases, atau bahasa kitanya jumlah orangnya berapa. Ya, setelah N adalah yang seperti huruf E itu namanya sigma, atau bahasa kitanya jumlah. Jadi N kali jumlah yang mana? Jumlah XY. X itu kebiasaan XY, jumlah XY. Mana jumlah XY? Jumlah XY kan tadi berapa tuh? Yang paling bawah 62176. Jumlah itu berapa jumlah orangnya? 21. Berarti 21 kali 62176. Ingat, jumlah XY bukan jumlah X atau jumlah Y, tapi jumlah XY, tabel paling ujung, dikurang jumlah X. Berapa jumlah X? 830 kali jumlah Y berapa? 1573. Nah, maka hasilnya adalah seperti yang di bawah. Nah, N-nya 21, jumlah XY-nya 62176. 21 kali 62176. Lihat sama dengan yang ini. Jumlahnya berapa? 130, 5, 6, 9, 6. Dikurang jumlah X berapa? 830. Jumlah Y 1573. Jadi sebelum dikurang yang 830 lebih dulu dikali dengan 1573. Jumlahnya berapa? 130, 5590. Itu hasil yang mana? Dari 830 kali 1573. Jumlahnya 130, 5590. Yang 21 kali 62176 berapa jumlahnya? 130, 5696. Dikurangkan itu berapa? Tinggal 106. Nah, yang di bawahnya Bang, tuh yang di dalam akar. N itu tadi berapa jumlah? Berarti orangnya berapa yang diteliti? Ada 21 orang. Jumlah X kuadrat. Ingat ya, jumlah X kuadrat. Jumlah X kuadrat. Berapa jumlah X kuadrat yang paling bawah? Bukan jumlah X. Ini hati-hati. Ada jumlah X, ada jumlah X kuadrat. N sigma X kuadrat berarti 21 kali jumlah X kuadrat. X kuadrat berapa? 32892 dikurang
jumlah X. Nah, ini jumlah X. Yang tadi jumlah X kuadrat, yang ini jumlah X. Jumlah X berapa? 830. 830 dikuadratkan. Jadi beda antar jumlah X kuadrat dengan jumlah X yang dikuadratkan. Coba aja silahkan pakai kalkulator. Ya. Jumlah X ada 830. Jika dikuadratkan 830 kali 830 jumlahnya 688 900. Nah, yang anu tadi Bang 21 kali 32 896. Jumlahnya 690732 kurang 688900. Hanya yang di sebelahnya berapa? Itu jumlah Y kuadrat. N-nya 21 dikali jumlah Y kuadrat. Y kuadrat berapa? 118407. Di mana Pak dapatnya 118407? Lihat di tabel tadi. Jumlah Y kuadrat itu yang paling bawah, Y kuadrat di atas. Jumlahnya di bawah 118407. Tinggal kita salin 118407 dikurang jumlah Y dikuadratkan. Jumlah Y berapa? 1573. Di mana dapat 1573? Nah, tinggal lihat jumlah Y. Mana jumlah Y itu 1573. Kalau yang paling bawah huruf Y, paling bawah totalnya 1573. Jadi tinggal kita salin, masukkan di dalam rumus. 1573 dikuadratkan sama dengan 2474329. Jadi kita lanjutkan ke perhitungan di bawah. 130 5696 kurang 130 5590 sama dengannya berapa? 106. Ingat, di dalam akarnya 690732 dikurang 688900 itu dulu, sampai di situ dulu. Berapa? Ternyata jumlahnya 1832. Hanya dikali, kaliannya di mana? Ya yang di atas tadi. 2486547 itu di mana Pak dapatnya 2486547? Lihat di atasnya lagi. Oh, ternyata 21. 21 itu apa? Jumlah orangnya. Maka lihat di atasnya, jumlah orangnya dikali jumlah orang yang diteliti dikali dengan jumlah Y kuadrat. Jumlah Y kuadrat berapa di tabel yang tadi? Itu nilainya 118407. 21 kali 118407 dapatnya 2486547. Begitu juga di sebelahnya. Nah, jadi 2486547 dikurang 2474329 jumlahnya 12218. Nilainya yang di bawah. Nah, jadi pengurangan dulu, pengurangan 690732 dikurang 688900 itu dulu dikurangkan, masukkan di akar di bawah, baru 2486547 dikurang 2474329 berapa? 12218. Maka 106 dibagi akar 1832 kali 12218 berapa? 186-nya tetap, yang di bawah masih ada kalian tuh. 1832 kali 12218. Kali dulu 1832 kali 12218. Jumlahnya 22383376. Nah, karena ada lagi perkalian, yang 106 tadi turunkan 106. 22383376. Tinggal digunakan saja kalkulator. Jadi boleh Bapak membolehkan ini pakai kalkulator. Kenapa? Sebab kadang kalkulator juga tidak sanggup. Karena kalkulator standar itu paling 8 angka. Kalau rumus produk moment
itu bisa lebih dari 8 angka, bisa 9 angka. Kadang HP biasa juga tidak sanggup. Jadi Bapak bolehkan menggunakan kalkulator. Intinya sama aja pada bohongnya lah. Kecerdasan kawan-kawan harus bisa menghitung manual. Itu intinya. Jadi boleh kalau pakai kalkulator. Kalau kalkulatornya sanggup. 106 bagi akar 22 38 3376, berarti akarnya tadi dulu berapa? Akar 22 38 3376. Setelah diakarkan ternyata 4731,107. Jadi 106 turunkan lagi. 106 dibagi 4731,107 berapa? Nilainya 0,664. Diperkecil lagi jadi 0,02. 0,6064 jadi 0,6064. Setelah begini bagaimana? Selesaikah sudah rumus produk Momon? Tidak selesai. Ingat, jumlah orangnya yang diteliti berapa? Ada 21 orang. Ya. Jadi kita nilai dulu secara kasar. 0,6064, 0,60 kayak itulah. 0,60. 0,60 itu kalau secara kasar kita melihatnya, ingat yang 5 tadi 0,00 sampai 0,20 itu rendah sekali. 0,20 sampai 0,40 itu apanya? Rendah. 0,40 sampai 0,60 itu sedang. Maka hasilnya 0,6064 itu termasuk kategori apa? Termasuk kategori sedang. Ini tulisan yang ada ini salah ya. Tulisan yang di bawah ini salah. 0,60 pas di kategori sedang. Secara kasar, kebiasaan bertanyanya sedang. Nah, untuk lebih teliti, taraf signifikansinya berapa signifikansinya dari 1% 5% itu lihat tabel. Sebelum melihat tabel maka harus diukur dulu DF-nya berapa. DF itu rumusnya N kurang NR. N tadi apa? N itu jumlah orangnya, berarti jumlah orangnya 21 kurang NR. NR itu apa? NR kecil itu maksudnya variabelnya. Karena tadi kebiasaan bertanya lawan nilai ulangan harian ada 2 macam. Berarti NR-nya 2. 21 kurang 2 berapa? 21 kurang 2 nilai jadinya DF-nya adalah 19. Maka 19 itu lihat tabel korelasi produk Momon. Lihat 19 di 5% nilainya 0,433, di 1% nilainya 0,549. Di 19%, di 5%, ingat jumlah orangnya tadi 21. Variabel yang diukur tadi kebiasaan bertanya dan nilai ulangan. Karena ada 2, 21 kurang 2 19. Lihati di DF 19. 19 itu di 5%-nya 0,433, di 1% 0,549. Langsung kita cantumkan. Kalau hasil ukuran produk Momon tadi berapa hasilnya? Kan hasilnya tadi berapa? 0,60. 0,6064. Diingat ya. 0,6064. Nah, 0,6064 mana ganalnya, mana besarnya lawan 0,433.
genal 060 le. Nah, berarti maka RXY itu apa? RXY tadi kan simbol untuk korelasi produk moment. Maka RXY nol koma 6064 lebih besar daripada 0,433. Kalau lebih besar berarti signifikan. Kalau lebih kecil berarti tidak signifikan. Berarti di 5% ini signifikan atau tidak signifikan? Di 5% 0,433. Sementara hasil hitungan tadi RXY 0,6064. Berarti karena lebih besar berarti signifikan. Di 1% bang, 1% di 19, 1% berapa? 0,549. Mana besarnya dengan hitungan tadi? Hitungan berapa? 0,6064. Ternyata juga lebih besar. Berarti RXY lebih besar dibanding R tabel baik 5% maupun 1%, atau bahasanya pengaruhnya tadi signifikan. Nah, signifikan kalau karena lebih besar. Lebih besar itu berarti signifikan. Nah, sekarang orang bertanya, apakah kebiasaan bertanya tadi berpengaruh dengan nilai ulangan mata pelajaran fikih? Karena signifikan berarti berpengaruh, maka buatlah hipotesis atau HO. Maksud HO apa? Hipotesis nihil atau hipotesis nol. Isinya apa? Hipotesis nihil atau hipotesis nol isinya tidak berpengaruh. Hipotesis lawan HA. HA itu apa? Hipotesis alternatif. Karena alternatif yang nyaman, karena HA ada hubungannya, berarti pengaruhnya ada. Maka yang karena tadi lebih besar atau di dalam sesuai tabel ini disebut signifikan, maka ada pengaruh tadi apa? HA, berarti HA-nya diterima. HO tadi bang, HO tidak ada pengaruh, berarti HU-nya ditolak. Kenapa? Karena lebih besar, berarti ada pengaruh. Yang ada pengaruh yang mana? HA. HA itu selalu ada pengaruh, ada korelasi. HO itu selalu tidak ada korelasi. Kalimatnya tinggal kita yang meneliti apa? Kebiasaan bertanya dengan ulangan harian, berarti HO-nya menentukan HO. Tidak ada korelasi antara kebiasaan bertanya dengan nilai ulangan harian, itu HO. HA-nya ada korelasi. Ada HA, ada, ingatkan A-nya, bila ada A berarti ada HA sama dengan ada korelasi antara kebiasaan bertanya dengan nilai ulangan harian. Nah, Bapak cukupkan penjelasan sampai di sini. Kita lanjutkan forum diskusi. Jadi silahkan simak lebih dulu sampai akhir. Diulang ya videonya, ditonton ulang atau kalau perlu di-download. Kenapa? Karena korelasi produk momen ini adalah rumus nomor 2 yang paling banyak digunakan untuk jenis skripsi kuantitatif di stai Raha Amuntai. Itu untuk selama stai berdiri. Tapi 10 tahun terakhir ini, khusus 10 tahun terakhir ini, untuk skripsi yang jenisnya, untuk penelitian yang jenisnya kuantitatif,
rumus korelasi produk momen ini adalah rumus yang paling banyak digunakan. Ya. Jadi Bapak harap tonton ulang, dilihat ulang video ini. Bapak sampaikan sampai di sini dulu, kita lanjutkan dalam forum tanya jawab. Jadi tonton dulu, setelah beberapa kali menyaksikan baru kita tanya jawab agar ketahuan di mana yang tidak dipahami. Sebab Bapak yakin sebagian orang mungkin akan sedikit paham, dilihat lagi akan semakin paham, dilihat lagi ketahuan yang mana yang belum pahamnya. Jadi jangan cuma sekali, supaya diskusi kita berkualitas. Jadi ditonton beberapa kali. Ini saja permintaan Bapak. Sampai di sini, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.